Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran dan materi biar masuk ke teman-teman dengan lebih lancar. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa cukup. Ya teman-teman semua, jadi teman-teman dari jurusan teknik Kelas teknik mesin. karena pertama kali masuk pasti belum ada apa lah. Nah, jadi ini teman-teman dari jurusan teknik fabrikasi dan pengelasan logam itu. Nah, jadi materi hari ini pun juga mengenai hal itu. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita tanya kabar dulu sekalian perkenalan ke teman-teman semua. Nah, ini silahkan. Gimana kabarnya dulu teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah. Gila Pak. Masih yang belakang kayaknya sakit. Putus cinta. Oh, Ya, Pak. Halo, Pak. Lagi pusing, Pak. Pusing kenapa? Halo, Pak. Karena tadi saja. Oh, namanya siapa? Jeffrey, Pak. Oh iya. Asalnya? Asal dari Bekasi. Bekasi. SMP Bekasi. SMP-nya Bekasi. Kenapa masuk ke Bekasi? Karena banyak kan orang sini disuruh sekolah di sini sama orang tua. Oke, siap. Depannya? Pacar, Pak. Oh, dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Rumahnya di mana? Pulang Surabaya. Di bawah. Pulau Probonya? Patus, Pak. SMP-nya dulu di Pulau Probo di Sleman. Pulang Surabaya. Pasti yang satu itu. Ya. Satu sini. Oh, enggak. Dari belakang, Pak. Sebelahnya Masnya. Dari mana? Namanya siapa Mas? Nama saya Permana, Pak. Permana. Dari Kos. Oh, rumahnya mana Pak dari Kos? Rumahnya aslinya di mana? Mana? Kediri. Oh. Kok masuk ke SMK sini? Disuruh orang tua. Oh. Tak kira kan aja Bunggalas ya terus di sini. Nah, sini memang terkenal pencetak bibit gather ya. Sebelahnya Masnya? Ini masuk sini juga. Hah? Dari mana? Dari rumah, Pak. Rumahnya di mana? Dari Jakarta. Namanya siapa? Nama saya Uzi, Pak. Lalu SMP di Sayagan juga. Enggak, Pak. Di mana? Di Minggir, Pak. Oh iya. Iya. Masnya sebelahnya? Asmi, Pak. Asmi. Asalnya Dari Jombang. Jombang. Dulu SMP di Jombang apa di Jogja? PS, Bang. Jombang. Kenapa sekolah sampai di Jogja? Sekalian mondok, Pak. Sekarang mondok. Alhamdulillah. Punya santri dan pantas bajunya sama kayak saya. Masih yang mana? Umar, Pak. Umar. Asal Saya dari Flores. Flores. Dulu SMP-nya di Flores juga. Apa di Jogja? Saya sudah di sini. Oh, numpang Di di Flores. Oh. Saya bilang sini. Kenapa pengen masuk SMP? Ya bisa langsung kerja, Pak. Masih sebenarnya Nama Amri, Pak, sama satu desa sama ini. Jadi satu desa saya itu yang dari Flores itu yang setelah itu ya 2 orang sama ini. Nama desanya apa? Desanya Pak Kau. Pau. oh, dulu SMP-nya SMP-nya juga juga. satu SMP. Oh, pantas. Di sebelahan. Di Solo ini kalau duduk bisa biar kenal sama yang lainnya. Iya, Pak. Nah, jadi hari ini kita kenalan nih. Maaf,
sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulisan, bisa dipanggil Azul, bisa dipanggil Lisan, silakan teman-teman nyamannya mau panggil kayak gimana. Asal saya dari Magelang. Dulu kebetulan saya alumni sini juga, jadi Gimana pendidikan maksudnya? ya SD sama kuliah. SD saya di Magelang, SMP di Magelang, SMA di sini, kuliah di UNY angkatan 2001. Oke, kesempatan kali ini kita bakal belajar materi mengenai dasar-dasar dari pengelasan dan yang bakal pertama kita pelajari yaitu mengenai proses bisnis pengelasan dan fabrikasi logam. Setelah ini bakal saya tampilkan PowerPoint mengenai materi pada hari ini. Pak dulu di UN ini jurusan apa Pak? Gimana? Dulu waktu kuliah jurusan apa Pak? Jurusan teknik mesin. Bentar ya, kamu tahu bentar. Kerja di industri aja. Gimana? Kalau nggak kerja di industri apa? Iya, pengen mengabdi buat jadi guru kan, ya hitung-hitung kerja sambil nyari pahala kan. Kita transfer ilmu itu kan salah satu bagian dari ibadah. Masya Allah. Dulu ya Pak. Marah Pak. Amin. Dulu mulai juga ya Pak. Gimana? Dulu mulai juga. Iya, alhamdulillah dulu waktu kuliah. Hampir. Allah. Bisa nggak Pak? Kok susah ya? Kok mau saya bantu nggak Pak? Boleh. Yes, makasih ya Mas Amri. Namun saya Ya, nanti pulang duluan. ya. Oke, jadi kita bakal belajar proses bisnis pengelasan dan fabrikasi logam. Makanya tadi beberapa saya tanya ya mengenai kenapa kok pengen masuk ke SMK sini, kenapa pengen masuk SMK. Nah itu seperti yang tadi saya baru dengar satu siswa ya dari Mas Umar tadi yang bilang katanya kenapa pengen masuk SMK karena pengen langsung kerja. Nah, itu tujuan materi dari kali ini. Jadi teman-teman di sini menjadi siswa SMK untuk dicetak menjadi pekerja ya. Jadi teman-teman diharapkan lulus dari SMK ini bakal jadi pekerja di lingkungan kerja. Tapi ketika teman-teman pengen kuliah, silahkan, itu tetap diperbolehkan dan tetap kita fasilitasi lah dari sekolah untuk teman-teman nanti kalau mau kuliah seperti itu. Oke, nah kaitannya dengan kita pengelasan dan juga fabrikasi logam, pasti teman-teman ketika mengenai pekerjaan mengenai bidang ini tidak jauh-jauh lah dari industri entah produksi, manufaktur seperti itu kan. Teman-teman pasti udah punya bayangan tersendiri lah mau industri seperti apa yang bakal ditempati teman-teman lah, walaupun teman-teman baru aja masuk di sini tapi harapannya udah punya pikiran untuk kerja mau di mana, kerja mau jadi apa gitu. Di sini yang dari lulus SMK mau masuk kerja selain Mas Umar ada? Oh ya, udah punya rencana belum mau kerja di mana? Di PT PAL niatnya. PT PAL. Oh ya, bagus itu. Oke. Dari yang lain ada yang mau lanjut kerja atau kuliah? Mau jadi guru ya Pak. Oh, mau jadi guru.
berarti kuliah dulu ya. Nah, ya kuliah dulu. Ini bagus Mas. Oke, yang lain? Mas Asmi? Hah? Jadi ustaz. Mau jadi ustaz. Jadi kuliah di SMP ini cari skill aja. Oke. Pengalaman. Oke. Besok kalau bisa mau bangun pondoknya jadi ustaz, nah, bangun sendiri ya. Oke. Oke. Seperti yang biasa saya katakan tadi, produksi, manufaktur. Nah, ini kita bahas mengenai pengertian manufaktur yang pertama. Karena yang jelas kita bakal mengarah ke manufaktur untuk pekerjaan industri manufaktur. Jadi manufaktur itu memiliki arti yang berbeda dengan produksi. Jadi produksi itu lebih luas, yaitu pengolahan bahan baku menjadi suatu produk yang bisa berupa gas, cair atau padat. Sementara untuk manufaktur itu pengolahan bahan baku menjadi suatu produk dalam bentuk padat. Jadi pengertian manufaktur adalah sebuah istilah untuk menyebut proses pengubahan bahan baku, komponen atau bagian-bagian menjadi barang jadi yang memenuhi harapan atau spesifikasi pelanggan. Istilah ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia dari kerajinan tangan sampai produksi ke teknologi tinggi. Nah, perusahaan manufaktur dalam setiap pekerjaan atau kegiatan operasional yang dilakukannya tentu memiliki acuan dan standar dasar yang digunakan oleh para karyawan yang bekerja. Biasanya acuan standar tersebut disebut dengan SOP atau standar operasional prosedur. Nah, jadi kita bakal lulus dari SMP ini bakal mengarah ke industri manufaktur. Industri manufaktur ya. Jadi teman-teman mulai cari-cari referensi lah mengenai industri-industri yang mungkin prospek lah buat teman-teman, baik itu dari gaji, kemudian sistemnya itu mulai dipikirkan. Terus juga kalau teman-teman juga mau membangun wirausaha, usaha sendiri, nah itu juga diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Mungkin teman-teman ketika mendengar pengalasan pun familiar dengan tukang las yang bikin pagar, teralis, kanopi, ya itu kan mungkin juga menjadi salah satu prospek kerja yang ketika teman-teman kok pengen kerja secara bebas dan sesuai dengan keinginannya sendiri, nah itu pastinya teman-teman lebih bakal nyaman kalau teman-teman itu berwirausaha. Nah, itu juga menjadi salah satu untuk teman-teman membangun suatu industri manufaktur juga. Minum dulu Pak. Oke. Sampai sini mungkin ada yang punya referensi mengenai manufaktur juga atau pengen wirausaha dari Banjar. Tadi kan pertanyaannya mau kuliah atau mau bekerja. Nah, ini ada yang udah punya rencana buat wirausaha atau belum? Atau yang keluarganya punya wirausaha? Oh, punya. Mau berencana wirausaha? Oke, mau buka apa ini rencananya? Buka bengkel harmonika. Bengkel harmonika? Oh, ya. Itu ada keluarga atau kerabat yang udah pernah kayak gitu loh? Kerabat. Oh ya. Itu bisa menjadi salah satu referensi lah buat kamu nanti ketika mau berusaha, pelajari dari kerabat itu dia membangunnya kayak gimana, terus kendala-kendalanya apa. Nah itu tanya-tanya dulu lah ketika mau berusaha, jangan terlalu buru-buru ya. Nah, kita kembali ke sini, kita kembali ke materi. Kita bakal bahas fokus kita hari ini, kita bakal bahas mengenai SOP atau standar operasional prosedur proses dari manufaktur tersebut. Nah, yang pertama itu ada proses procurement atau mungkin kalau bahasa familiarnya itu pengadaan barang. Nah, jadi ini menjadi salah satu proses di bisnis manufaktur, yaitu procurement, pengadaan barang. Pengadaan barang ini kaitannya dengan pihak ketiga atau pihak eksternal. Jadi dari
bidang procurement ini, nanti tim di procurement ini bakal mencari vendor dari luar yang bisa mendukung dan juga melihat batasan-batasan lah mengenai biaya-biaya yang akan dikeluarkan dari vendor tersebut, jadi bisa mendapatkan barang yang berkualitas, bahan yang berkualitas, dan juga harganya terjangkau. Jadi juga bisa dibaca sendiri secara, itu tadi contohnya nih, saya jelaskan secara lebih mudahnya. Nah ini untuk pengertiannya sudah dibaca, pengadaan barang dan lainnya bagi pelaku usaha bukan sekedar raw material atau bahan mentah, tapi termasuk juga spare part, alat medis, alat pembersih, kebutuhan gudang, kebutuhan karyawan, alat potongan dan bahan-bahan serta komponen lainnya. Nah, proses ini menuntut kelengkapan sekaligus efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang-barang tersebut. Oh ya, sebelum kita lanjut, mungkin ketika teman-teman mendengar teknik pengelasan, itu kira-kira lulusan dari teknik pengelasan itu prospek kerjanya apa saja? Welder, oke. Industri yang lain? Inspektor. Oke, welding inspektor. Ada yang tahu lagi yang lain prospek kerja untuk welder? Teknik pengelasan? Welding engineering, oke. Wah ini emang paling prospek nih buat kayaknya mau buka wirausaha juga masnya bagus ini. Yang lain gimana? Kelas pipa, oke, boleh. Kelas bawah laut. Itu Pak. Saya itu. Yang lain, masnya? Bisa nggak? Belum Pak. Belum. Oh ya. Nggak apa-apa. Udah banyak tadi ya teman-teman mungkin. Mungkin asli referensi santrinya. Ya Mas Asli mungkin walaupun mau jadi ustaz tapi ada referensi mungkin tahu prospek kerja dari teknik pengelasan apa? Belum Pak. Belum. Pondok pesantren khusus pengalaman. Oke. Jadi sekalian saya jelaskan ya mengenai prospek kerja ya dari PK. Lulusan teknik pengelasan dan fabrikasi logam Pak. Jadi teman-teman ketika nanti lulus dari SMK bisa tadi disebutkan menjadi inspektor. Nah, itu tugasnya menjadi pengawas nanti ketika proses produksinya. Jadi yang ngecek dan lain-lain, nah, itu dari welding inspektor. Terus ada welding engineer juga tadi juga sudah disebutkan. Welding engineer ini ya orang yang mendesain, menghitung, terus akhirnya nanti membuat produk WPS. Nah, ini nanti dari welding engineer juga, dia juga yang menentukan jenis sambungan lasnya itu mau apa. Nah, itu dari welding engineer. Kemudian ada welding supervisor, itu sebagai koordinator atau yang mengorganisir dari tim welder ini. Yang beberapa timnya juga sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada juga NDT atau non destruktif. Nah, itu orang yang mengetes atau menguji hasil pengelasan dari welding engineer, kemudian juga yang dari dicek welding inspector, nanti bakal dicek di tim NDT. Nah, itu pengujian tanpa merusak ya. Pengujian tanpa merusak. Nah, itu bakal mempengaruhi kualitas juga. Nah, nanti dari tim NDT ini yang bakal menulis evaluasi mengenai proses pembuatan terus hasilnya. Nah, ini nanti bakal dicek, diuji oleh teman-teman NDT sehingga ke depan tidak akan terjadi barang yang cacat atau meminimalisir barang-barang produksi yang cacat. Oke, kita lanjut. Misalnya ada in-out inventory. Salah satu proses bisnis dalam perusahaan manufaktur adalah in-out inventory. Mengingat proses bisnis yang melakukan pengolahan bahan mentah menjadi produk siap pakai, otomatis akan terdapat banyak barang atau materi yang keluar masuk perusahaan. Atau bisa disebut in-out inventory adalah proses bisnis yang menangani keluar masuknya barang-barang tersebut. Dan yang menjadi kunci adalah kontrol terhadap aliran barang tersebut. Nah, jadi di sini kita menghindari barang yang mungkin nanti hilang ataupun juga
rusak, ketika ada barang dari luar masuk, terus barang dari masuk mau keluar mau dijual, nah itu nanti bakal ada proses di sini lah inventory. Jadi untuk menjaga kepuasan pelanggan. Jadi di sini juga ada tim inventory. Nah, ini mungkin dari dua yang sudah disebutkan tadi proses, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum Pak. Belum. Di sini mencatat ya Pak. Oh ya, silakan dicatat terlebih dahulu. Karena memang mungkin istilah-istilah ini baru didengar ya sama teman-teman semua. Iya Pak. Iya Pak. Oke, jadi ini sebagai proses pembelajaran juga lah. Jadi teman-teman besok ketika udah di tingkat lanjut, ini kan bakal naik kelas, kemudian pelajarannya juga bakal bertingkat. Nah itu nanti teman-teman bakal bisa memposisikan diri lah dari proses-proses ini. Kira-kira teman-teman itu cocoknya di mana? Ketika mungkin di inspektor kan bisa di inventory, kemudian tadi kalau ada di procurement itu kan ada juga di engineer karena dia juga menghitung, terus juga membuat desain. Nah itu oke, belum ada yang naik ya? Belum Pak. Yang mencatat sudah selesai? Sudah Pak. Cerita nih Pak. Sebentar Pak. Sebentar ya Pak. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ini adalah proses intinya, yaitu proses produksi. Jadi teman-teman pasti ketika di industri bakal menemui, bahkan dimanapun ya, bakal menemui proses produksi. Proses produksi adalah salah satu proses bisnis dalam perusahaan manufaktur. Fungsi proses produksi adalah pembuatan bahan baku sehingga menjadi barang jadi dan bisa dijual kepada konsumen. Dalam praktiknya terdapat berbagai divisi yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan industrinya, misalnya divisi PPC dan juga QC. QC, oke ya, sorry QC ya, quality control. Nah, ini juga proses produksi sebenarnya kan memang panjang ya prosesnya, dan di sini mungkin ini sebagai salah dua contoh dari divisi yang ada di proses produksi, yaitu production planning, inventory control, dan juga QC, quality control. Jadi di sini teman-teman bakal ketika besok teman-teman sudah ada di industri, ketika masuk di proses produksi pasti prosesnya bakal panjang, mulai dari bahan baku yang masih mentah, terus juga nanti bakal penggabungan part yang sudah dibuat dari bahan mentah tadi, terus nanti masih juga di tes, masih ada masuk di QC. Nah nanti kan di situ bakal menjadi suatu produk yang matang, berkualitas, dan tidak mengecewakan para pelanggan dari konsumen. Di sini harapannya ketika teman-teman besok masuk di dunia industri, teman-teman bakal memahami lah hal-hal apa yang bakal dilakukan teman-teman ketika ada di dalam industri, dan teman-teman bisa mengenal lah, walaupun di sini baru dari teorinya secara tertulis ya. Nah, besok teman-teman boleh silakan kalau memang teman-teman punya tekad yang besar untuk bekerja di suatu industri yang besar, nah itu silakan bisa observasi ke industri-industri, ataupun teman-teman juga bisa mulai lah dari para wirausahawan dari tukang las seperti itu. Nah itu bisa teman-teman observasi terlebih dahulu, kira-kira menjadi, misal mungkin teman-teman kan bakal mungkin menganggap sebelah mata lah ya tukang las, tapi cobalah mungkin teman-teman bisa tanya ke teman-teman tukang las itu, ke bapak tukang las itu kira-kira pendapatannya berapa, apakah cukup banyak atau ya kecil. Nah itu coba bisa ditanyakan, jadi teman-teman bakal lebih optimis lah sebagai siswa teknik fabrikasi logam itu. Tapi cuma kadang-kadang itu ditangi dulu. Gimana? Bengkel las kayak kalau
Nah itu makanya bisnisnya itu sebenarnya juga lumayan. nah itu makanya dari teman-teman cobalah teman-teman observasi ke bengkel-bengkel las ataupun ke industri. Mungkin kalau teman-teman itu tadi ketika teman-teman pembuka bengkel las itu kan coba ditanya kayak gitu memang. Nah ini kan tadi Mas Bayu udah punya gambaran ya bahwa ini biasanya kalau di bengkel las itu sering diutangi tapi utangnya macet. Nah itu menjadi bahan observasi juga buat teman-teman. Itu terjadi beneran nggak di lapangan atau cuma ada di 1-2 orang aja. Nah ketika ini kan ada banyak nih siswa di sini, jadi dari berbagai sumber nanti bisa disatukan dan juga bisa disimpulkan lah bahwa ini beneran terjadi di satu tempat aja atau memang rata-rata bengkel-bengkel las itu memang terjadi seperti itu. Sehingga ketika teman-teman bisa lulus dari sini terus pengen buka bengkel las, nah itu dapat diantisipasi terlebih dahulu ke situ. Mungkin bisa lanjut ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, penjualan dan pemasaran. Nah, ini bagian paling serunya ya, bagian paling serunya dari suatu proses produksi. Nah itu kan pasti di penjualan dan pemasaran, karena ketika nanti barang yang udah dibuat teman-teman ketika besok di industri, ketika barang udah jadi terus dijual dan dibeli oleh orang, nah itu pasti bakal menjadi suatu kepuasan tersendiri. Dan saya itu hal yang paling ditunggu-tunggu lah oleh para wirausahawan ataupun juga para industri-industri, karena ketika udah barangnya dibeli pasti dapat keuntungan yang besar kan. Jadi perjuangan ketika membuat barang itu bakal terbayarkan waktu ini. Itu capeknya bakal digantikan dengan uang. Oke. Salah satu proses bisnis dalam perusahaan manufaktur adalah proses penjualan dan pemasaran. Fungsi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari proses produksi dan menjual hasilnya, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya biaya untuk melakukan pemasaran seperti biaya promosi, biaya angkutan, biaya sewa gudang, biaya gaji karyawan, saat karyawan melakukan promosi produk. Itu juga perlu diperhitungkan mengenai pemasaran, ya kan? Jadi melalui pemasaran teman-teman bakal lebih mudah untuk mempromosikan, menjual produknya, menjual produknya. Nah, itu teman-teman bakal lebih gampang, tapi tetap harus diperhitungkan karena bakal mengeluarkan biaya juga, jadi harus disesuaikan dengan modal teman-teman. Nah, sini ada yang pernah jual beli barang? Mungkin ada di grup Facebook kayak gituan, misalnya ada jual beli motor, jual beli jual beli ayam. Pernah jual beli apa? Beli motor second Pak. Beli motor second. Wah, mesti motornya FU ya Mas? Kok tahu Pak? Kelihatan dari muka-mukanya ya kan. Sampai ya Pak. Kalau cek develop. Oke, siapa lagi yang pernah jual beli? Jual ayam Pak. Jual ayam. Kami Pak. Mahal Pak jualnya Pak. Oh, jual beli kita di sini sekarang. Oh, dulu pernah jadi pelanggan sama jual ya? Ya, seperti itu Pak. Ya ayamnya nggak terlalu bagus Pak. Yang lain ada lagi yang mungkin pernah di bidang pengelasan malahan. Pernah beli elektroda. Pernah buat kalung ayam Saya bisa membuat Pak tapi nggak bisa jual. apa pengecar elektroda. Oke. Itu kan kembang api. Pengecar gedut. Kalau beli satu pak kan mahal lah Pak. Ya, Saya cuma beli 5 waktu itu. lumayan. Dulu kata dosen saya mahal itu. Yang sekarang ini
pengen beli tas-tasan itu. Gila sebenarnya tas. Langsung dulu. Nah itu siapa tahu temennya sini mungkin di kelas ini boleh kalau misal mau promosi saya bisa bikin kanopi ya, siapa yang mau beli kanopi ya silakan. Nah, itu bagus itu. Boleh. Yang penting nggak memeras siswa yang lain ya. Dan saya juga nggak mau memeras teman-teman kan. Yang jual kan teman-temannya sendiri, bukan saya. Kalau yang saya jual nanti dikira pungli. Nanti bisa ke Mas Bayu, nanti atau bisa lewat saya teman-teman yang mau beli-beli pesen pagar kanopi ya, nanti tak sambungkan ke teman-teman saya. Dulu lagi ada teman saya orang kuliah itu jago banget kelasnya, juara lomba juga. Amri ya. Saya lupa namanya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Apa ada pertanyaan untuk penjualan di pemasaran? Cukup Pak. Mau tanya soal teknik pemasaran? Tanya Pak. Gimana? Untuk kan ini bahas tentang produksi manufaktur ya. Ya. Untuk penjualannya itu bisa lewat mana aja? Maksudnya ya gitu loh. Oke. Kita sebenarnya melihat dari pasarnya dulu ya, atau dari latar belakangnya lah, latar belakang. Kalau misal Mas Amri pengen buka bengkel baru nih, nah, jelas di situ kan seperti yang tak sampaikan tadi, pasti pasarnya di tetangga, di kerabat, saudara, teman-teman yang dulu-dulu lah, itu kan salah satu pasar yang paling dekat dan mungkin baru bisa dicapai ya. Nah, itu kan salah satunya. Terus mungkin kalau di tingkat atasnya kan ada mungkin suatu home industri ya, tapi lebih dia udah cukup lama berkiprah lah di bidang pengelasan atau manufaktur. Nah, itu bisa lewat video online, terus juga lewat pesanan proyek. Nah, itu kan bisa juga ketika punya channel di bidang manufaktur, misalnya ada proyek-proyek pembangunan, nah itu ketika teman-teman kok punya teman mandor besok ya kan, misalnya Mas Umar ini jadi mandor, Mas Amri jadi usahawan ya kan. Nah kan Mas Umar bisa nih cari misal lemari ataupun barang-barang yang hubungannya dengan konstruksi manufaktur itu di lewat Mas Amri. Nah, itu terus kalau semisal industrinya gede, nah itu jelas pasti pesanan juga dari instansi-instansi yang sama besarnya lah, misalnya sekolah kita. Nanti itu pastinya kita kerjasama dengan salah satu brand, salah satu merek. Nah itu nanti kita bakal dapat spesial lah, entah harganya ataupun nanti ada sesuatu yang lebih dimudahkan. Nah itu jika sudah jadi industri yang besar, pasti bakal bekerja sama dengan instansi yang besar juga. Itu mungkin cukup Mas Amri? Cukup Pak. Jawab ya? Terima kasih. Oke, dari yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih. Lanjut? Lanjut. Selanjutnya administrasi dan umum. Nah, terlepas dari mungkin teman-teman berpikir bahwa kita sebagai welder, nanti kita lulusan pengen jadi welder, kerjanya mungkin cuma ngelas aja ya. Tapi ketika teman-teman pengen membangun satu bisnis, jelas pastinya harus ada administrasi dan umum. Ini juga bakal ada di slide selanjutnya, itu hal yang penting juga di luar teknik pengelasan lah. Jadi nggak cuma soal teknik pengelasan, jadi teman-teman ketika mau berbisnis ya banyak yang harus diurus. Jadi walaupun teman-teman jadi wirausahawan, buka bengkelas begitu, tapi tetap harus banyak aspek yang diperhatikan lah. Cuman teman-teman modal bisa ngelas, punya uang, nah itu masih kurang lah. Makanya teman-teman sekolah di sini bakal belajar itu biar teman-teman besok
blunder ya. Nah, administrasi dan umum salah satu bisnis dalam perusahaan manufaktur. Fungsi dari kegiatan manufaktur yang ada hubungan dengan penentuan kebijakan, pengarahan dan juga pengawasan supaya kegiatan yang sedang berjalan lebih efektif dan efisien. Misalnya ada mekanisme dapat biaya seperti biaya akuntansi, biaya personalia, biaya gaji karyawan dan lain-lain. Nah, jadi administrasi dan umum ini yang punya pekerjaan untuk ya yang jelas untuk kita biasa mana tulis menulis ya yang jelas di situ pasti bakal ada pembagian terus laporan ya kan. Bagian ini untuk arahan ini Mas Amri bakal dapat job description apa, terus Mas Fajar dapat job description apa. Nah, itu kan tugasnya dari administrasi bantu nanti yang jelas supervisor atau atasannya lah. Jadi tetap bakal butuh satu administrasi lah biar nggak amburadul. Di sini teman-teman merasa administrasinya udah bagus atau belum? Belum, Pak. Belum. Nah, ini harus mulai dipelajari ya mulai sekarang. Jadi besok kalau teman-teman lulus dari SMA ini nggak cuma bisa ngelas tapi punya skill administrasi yang bagus. Jadi kalau misal mau buka wirausaha atau teman-teman mau kerja di industri, nah itu nanti pasti bakal ditanyakan juga mengenai hal itu karena masalah administrasi pasti penting lah ketika teman-teman daftar di industri, daftar kerja, ya pasti butuh administrasi, butuh berkas-berkas yang harus dikumpulkan. Ini sampai di slide ini ada yang mau ditanyakan? Nanti, Pak. Yang lain? Oke, mungkin cukup. Lanjut ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ini yang saya bahas tadi ada akuntansi dan keuangan. Akuntansi dan keuangan ini salah satu proses dalam perusahaan manufaktur yang memastikan bahwa keuangan sebuah badan usaha sehat dan mampu untuk memenuhi kebutuhan produksi, sekaligus kontrol terhadap utang. Nah, ini tadi sudah sedikit dibahas ya sama Mas Boy tadi. Selain itu, seorang akuntan khususnya memiliki kewajiban untuk mengatur pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Nah, ini salah satu solusi Mas Bayu tadi. Katanya biasanya di bengkel itu terlilit hutang, diutangi terus macet ya. Nah, ini salah satunya butuh seseorang yang paham di bidang akuntansi dan keuangan. Nah, ini yang bakal mengatur keuangannya. Jadi modal sampai nanti produksinya jadi, ya, dari modal sampai produksinya jadi nanti udah dihitung dan nggak bakalan rugi kayak gitu dan bakalan dapat keuntungan. Apalagi nanti ketika udah misalnya nanti dilunasi, jadi misalnya ada orang pesan ke Mas tadi, ada orang pesan, nah ternyata DP yang dibayarkan tuh diharuskan yang udah memenuhi bahan-bahan dan prosesnya lah dari si pembuat. Nah, nanti pelunasannya itu keuntungannya aja. Nah, itu kan menjadi salah satu tugasnya nanti dari akuntansi dan keuangan yang bakal mengarahkan bahwa ini Pak Bayu ini nanti bagusnya kayak gini itu butuh seorang akuntan dan keuangan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gimana? Mungkin ada yang udah mulai merasa bahwa aku besok lulus dari sini pengen jadi wirausahawan, pengen masuk ke industri mana? Dan di awal udah tak tanya nih pada pengen kerja di mana? Belum ada yang pengen wirausaha, ada yang pengen kuliah, ada yang pengen jadi guru. Itu sampai di sini adakah yang merasa tercerahkan? Aku punya pandangan industri ini besok lulus jadi industri ini gitu. Gimana? Belum. Oke, berarti ini dari teman-teman kalau misal memang belum
sia-sia nanti ketika teman-teman udah sekolah di sini selama 3 tahun, terus ternyata nggak punya tujuan di sini, cuma niatnya main, nongkrong, cari teman, ya kan? Nah itu kan sia-sia ya. Minimal bolehlah nongkrong, main-main, tapi tetap punya tujuan lah. Dari sini mau kerja di mana, mau jadi apa, dan punya bekal lah di sini. Punya bekal kalau kita ada di teknik pengawasan ya kita punya bekal di teknik pengawasan. Tuh. Oke. Belum ada yang tanya nih? Belum Pak. Oke. Ini kayaknya dari tadi kan saya lihat masih pada bingung ya kayaknya. Ya, itu kira-kira ada kendala apa ini dalam mungkin saya menyampaikan atau materi yang diberikan itu kira-kira kendalanya apa nih? Kok kayaknya dari teman-teman kurang begitu gitu, kurang begitu in materinya ke teman-teman. Lapar, oke. Yang lain mungkin ngantuk ya Mas ya? Boten Pak. Oh, kirain ngantuk. Yang lain kendalanya disampaikan aja. Jadi biar ke depan pembelajarannya akan datang kita nggak terlalu membosankan. Gimana? Mungkin bukan kayak kendala, tapi jadi kayak merasa oh gini oh ternyata ya misalkan kita kerja di bidang bisnis manufaktur ya, itu ternyata tuh nggak semudah ya yang kita bayangin. Jadi misalkan kita cuma tinggal melakukan ini itu, tapi sebenarnya kan juga ada kayak proses-prosesnya seperti yang Bapak sampaikan tadi tuh. Oke, bagus. Berarti sini teman-teman bukan bingung tapi terpukau ya Pak ya. Terpukul ya. Terkejut ya. Itulah pokoknya, atau tertekan ya. Itu berarti teman-teman kalau misalnya memang itu seperti itu ya alhamdulillah. Berarti ini bisa menjadi bekal teman-teman ketika besok menjalani sekolah di SMK ini, punya dasar ini. Jadi teman-teman punya kemauan, punya keinginan, punya dasar buat nanti ketika lulus dari sini mau seperti apa. Oke, ini mau dikasih tugas atau enggak? Enggak Pak. Enggak. Tugasnya main aja Pak. Gimana? Tugasnya main. Nah, oke, berarti tugasnya betul, main ke bengkel. Tugas teman-teman nanti main ke bengkel, silakan cari bengkel-bengkel terdekat, terutama bengkelnya jangan bengkel motor ya. Gak apa-apa sih bengkel motor buat belajar saya, tapi biar lebih mantap karena sesuai dengan jurusan teman-teman. Carilah bengkel las, observasi, ditanya, buat inspirasi juga ya kan. Karena bisa boleh dibandingkan juga nanti antara gaji saya sebagai guru dengan bengkel las itu kira-kira gajinya kisaran mana, kerjanya bakal berat mana, itu silahkan. Itu teman nggak serta-merta cari yang mudah kok, cari yang bayarannya gede. Kalau nggak nyambi buka bengkel. Oh ada main rumah. Nah, so kalau misal di dekat rumahnya nggak ada bengkel las, main rumah saya. Main rumah saya aja. Lebih besar mana? Ya, punya saya cuma kecil-kecilan. Nanti itu harus coba buat main. Enggak, ya cuma buat di desa aja lah. Alhamdulillah di desa kita cuma buat membeli kayak bikin cagar lampu, bikin cagar lampu ya kan. Bikin gaburo ya. Baliho misalnya desa ada yang masuk baliho ya. Itu besaran. Tapi jangan lupa bawa gula sama teh. Beras. Ya, kopi bro. Nanti tak buatkan tapi di bawah. Kalau di rumah nggak jadi bikin kopi. Belum Saya lahiran biasa 2000. Saya jadi guru sekarang alhamdulillah ya. Terus yang ngurusin bengkel siapa Pak? Kalau jadi model kerjanya per bulan ya. Jadi pulang dari
kerja kayak gini nanti istirahat sebentar ya kan sampai mungkin habis isya nanti habis isya lanjut ngerjain pesanan ya kan ya, nanti sampai jam 12 malam nanti kita istirahat jam 7 sendiri Pak, nggak ada yang bantu. ya kadang ada yang bantuin tetangga. Itu gajinya gimana Pak? Tergantung nih kalau misal proyeknya gede kita bikin lima kopi, bikin baliho yang pinggir jalan, ya itu kan pasti butuh orang banyak. Ya kita bagi rata lah bagi yang pekerjanya. Nanti saya yang lebih duit sih. Mungkin itu ada yang bertanya lagi, jadi tugasnya observasi aja ya. Besok kita jadikan bahan diskusi. Silakan kalau mau berkelompok juga boleh. Kan? Coba Yang observasi apa ya Pak? gimana? Itu tadi, jadi modal, terus juga kayak yang kamu tanya tadi gaji, terus apa namanya proses pekerjaannya gimana, waktunya, kemudian kira-kira kalau bandingkan nanti dengan PNS itu lama yang mana, ya kan? Gimana? Pemasaran. Ya pemasaran juga benar. Seperti yang tadi sudah kita bahas lah, ada itu menjadi pokok-pokok yang bakal ditanyakan teman-teman proses produksinya gimana, QC-nya gimana, terus pemasarannya gimana, keuangannya kayak gimana, itulah. Itu pertemuan depan kita akan jadikan bahan diskusi, terus ya harapannya nanti kita di akhir-akhir pertemuan ya sekitar nanti mungkin 3 kali pertemuan di akhir, nanti kita bakal coba mulai praktek juga. Ini tuh ada yang mau ditanya lagi? Cukup? Oke cukup ya. Mungkin terima kasih teman-teman udah masuk di kelas ini. Anda di semua ya ini ya. Semua. Semoga teman-teman tetap sehat selalu, jaga kesehatan, jangan sampai pada sakit. Jadi biar bisa masuk ke sekolah terus ya. Bisa masuk ke sekolah terus. Nah, itu mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk materi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Terus kalau misal dari teman-teman ada yang mau tanya-tanya, boleh nanti misal nanti pulang sekolah di ruang guru ataupun lagi pulang main ke rumah, main ke bengkel silahkan, boleh-boleh banget. Itu malah saya jadi senang lah kalau misal ketemu sama kalian gitu. Observasi bengkel bapak Boleh banget tadi ya. Ini beras kopi sama gula. Aja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Pak.